Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah etnopedagogi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai memahami kerangka etnopedagogi sebagai riset dalam pendidikan, di mana kelompok 4 ini terdiri dari dua anggota, yaitu ada saya sendiri, Mela Aulia Rahmawati, dan rekan saya Ria Ramadanti. Adapun agenda pada diskusi kali ini yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga diskusi, simpulan, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, baik, saya mulai saja. Nah, untuk judul dari presentasi kita ini adalah memahami kerangka etnopedagogi sebagai riset dalam pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa etnopedagogi itu merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan, di mana di dalamnya itu terdapat konsep kearifan lokal. Nah, kenapa ketika awal perkuliahan ada pertanyaan kenapa etnopedagogi harus ada gitu. Nah, karena dalam pendidikan itu tidak semata-mata hanya tentang akademis, karena karena seseorang itu ketika ia memiliki ilmu, ia juga harus menyeimbangkan dengan karakter yang baik pula. Nah, adanya etnopedagogi ini adalah untuk menumbuhkan karakter dari peserta didik tersebut agar selaras gitu dengan ilmu yang akan ia dapatkan. Nah, kemudian etnopedagogi ini memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, pendidikan juga tidak terlepas dari aspek sosial dan kultural. Jadi, selain kita berfokus pada akademis, dan kita juga harus tidak buta akan budaya di sekeliling kita. Maka dari itu, ketika kita terjun dalam suatu ranah pendidikan, maka kita juga tidak hanya mementingkan akademis saja, tetapi kita juga dapat membangun karakter pada peserta didik nantinya. Nah, karena sangat penting untuk menerapkan suatu pendidikan karakter yang mana tidak cukup hanya diterapkan di lingkungan rumah, maka di dalam pendidikan juga kita harus menerapkan itu karena sangat penting untuk kehidupan nantinya. Etnopedagogi ini lebih menitik beratkan kepada hubungan antara si peserta didik dan tenaga pendidik tersebut. Ketika ketika emosional mereka terbangun, maka proses pendidikan pun akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, karena konsep dan organisasi etnopedagogi ini sangat penting gitu, karena si etnopedagogi sendiri itu sangat urgensi pada proses pendidikan, maka akan ditekankan di dunia pendidikan seperti itu. Lalu materi yang sebelumnya itu ada pendekatan etnopedagogi dalam pendidikan. Nah, seperti yang telah tadi disebutkan bahwa etnopedagogi kan merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan. Nah, di mana pendidikan melalui pendekatan etnopedagogi ini melihat pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk proses pembelajaran yang sedang dan akan dilangsungkan. Nah, kearifan lokal ini merupakan ungkapan budaya yang khas. Di dalamnya tergantung ada tata nilai, etika, norma, aturan, dan keterampilan suatu komunitas dalam memenuhi tantangan keberlanjutan kehidupannya. Nah, ketika kita menyampingkan budaya lokal, tetapi pada hakikatnya budaya lokal itu tetap ada di kita gitu, tetap berada dekat dengan kita, sehingga kita tidak dapat menjauhkan suatu kearifan lokal atau budaya atau adat istiadat
yang terdapat yang di dekat kita atau yang terdapat di daerah kita. Nah, karena lebih etnopedagogi itu lebih menitik beratkan kepada suatu karakter yang nantinya akan diterapkan ke peserta didik begitu. Jadi sehingga si etnopedagogi ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap karakter peserta didik tersebut ketika kita menerapkan suatu konsep karakter yang di mana di dalamnya itu terdapat konsep kearifan lokal atau budaya yang akan diterapkan seperti itu. Lalu peranan etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan itu seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, kearifan lokal ini merupakan upaya strategi dalam membangun karakter di karakter bangsa di era global. Lagi-lagi ketika kita menyinggung tentang etnopedagogi ini lebih menitik beratkan kepada karakter dari peserta didik tersebut. Nah, di mana ketika ketika kearifan lokal ditambah dengan nilai-nilai luhur bangsa itu akan menghasilkan suatu seni atau kemampuan untuk bertahan hidup, karena hakikatnya ketika kita melangsungkan suatu pendidikan itu adalah yang nantinya ujungnya akan digunakan ketika kita sudah bekerja, sudah terjun ke lingkungan masyarakat gitu. Sehingga ketika kita memiliki ilmu, kita juga harus menggabungkannya dengan menselaraskannya dengan karakter yang baik pula. Nah, karena memang budaya Indonesia tersebut sangat banyak gitu, dan nilai-nilai yang tergandung di masyarakat itu juga banyak, sehingga sangat penting gitu untuk etnopedagogi ini dalam revitalisasi pendidikan. Kemudian lalu ada perkembangan etnopedagogi menuju etnopedagogi terapan. Nah, apa sih arti penting kearifan lokal yang terdapat dalam budaya lokal untuk pembangunan masyarakat? Nah, di dalam budaya lokal tersebut terdapat ada gagasan-gagasan, perilaku-perilaku, dan artefak yang mengandung nilai yang berguna dan relevan bagi masyarakat. Nah, kemarin ketika pembahasan ini juga disinggung perkembangan yang dimaksud itu seperti apa, perkembangan etnopedagogik yang seperti apa gitu. Ketika kita berpikir bahwa perkembangan itu kan sesuatu yang tadinya ada dikembangkan sehingga menjadi lebih baik. Nah, maksud dari perkembangan etnopedagogi di sini itu adalah ketika sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, jadi maksud perkembangan di sini itu adalah ketika etnopedagogi atau kearifan lokal yang diterapkan di masyarakat itu tidak ada gitu. Nah, di pendidikan ini di lingkungan sekolah ini mulai diterapkan, mulai diadakan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan perkembangan itu seperti itu. Nah, lalu maksudnya pembangunan masyarakat itu seperti apa? Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa di era globalisasi ini semuanya hampir sebagian besar bergantung pada teknologi. Nah, sehingga bagaimana sih kita menerapkan etnopedagogi atau keetnoan kearifan lokal kepada peserta didik yang dimana ia itu sedang di lingkup dunia teknologi gitu. Nah, jadi setidaknya kita dapat menyisipkan beberapa tugas atau beberapa pengetahuan yang mana di situ ada unsur kearifan lokalnya gitu. Nah, seperti ataupun kita juga bisa ketika kita menjadi tenaga pendidik atau apapun itu. Nah, jadi kita tuh peserta didik sekarang itu lebih mengedepankan mengenai eksistensi. Nah, kita juga bisa ketika kita ingin memunculkan suatu kearifan lokal, kita bisa kayak mengadakan lomba antar SMA nasional misalnya. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat lomba-lomba yang itu mengangkat kearifan lokal gitu. Nah, sehingga mereka secara tidak langsung mereka juga akan menerapkan atau akan mempelajari tentang kearifan lokal tersebut. Nah, seperti itu. Lalu
tidak semua kearifan lokal yang terdapat dalam budaya lokal telah diketahui oleh masyarakat. Dalam membangun masyarakat berbasis kearifan lokal perlu dilakukan. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa perkembangan di sini tidak semata-mata mengembangkan gitu. Nah, mengembangkan di sini juga dapat juga dikatakan sebagai mengadakan yang tidak ada, memperkenalkan yang belum kenal. Nah, adapun ada dua atribut sikap kemasyarakatan yang amat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat, yaitu adalah historis dan vitalis. Nah, dan untuk memperkenalkan etnopedagogi atau kearifan lokal itu bisa dilakukan dengan cara inventarisasi, dokumentasi, pengkajian terhadap budaya lokal itu sendiri. Nah, Al-Wasilah menyatakan bahwa kearifan lokal adalah potensi yang mesti diberi tafsir baru agar fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, di mana ia juga memiliki ciri-ciri yaitu berdasarkan pengalaman, teruji secara empiris selama bertahun-tahun, dapat diadaptasi oleh budaya modern, bakat dan dalam kehidupan pribadi dan institusi, lazim dilakukan oleh individu dan kelompok, bersifat dinamis serta berkaitan dengan sistem kepercayaan. Nah, penerapan etnopedagogi dalam pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan steril dari pengaruh budaya lokal, tetapi ketika kita ingin memperkenalkan suatu budaya tidak ada salahnya ketika kita juga memperkenalkan budaya luar. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar ketika kita akan memperkenalkan kerangka etnopedagogi untuk melakukan sebuah penelitian, di mana ketika kita menitik beratkan terhadap karakter misalnya, nanti kita juga bisa melanjutkan suatu pendidikan di mana di situ disisipkan karakter dari siswa tersebut gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Ramadanti. Padanya saya persilahkan.